Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Istiqomah, NPM 1817051004 dari kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil source code untuk Huffman code dan Shannon-Fano code. Jadi yang pertama, mungkin penjelasan aja. Pertama yaitu Huffman code. Jadi Huffman code ini pertama itu disusun oleh David Hoffman pada tahun 1952. Lalu Huffman code ini biasanya digunakan untuk kompresi jenis glossy compression. Huffman code ini bekerja seperti mesin sandi Morse. Jadi dia membentuk kode dari karakter yang tersedia dan kode yang terbentuk itu menjadi lebih efisien atau lebih singkat dari kode aslinya. Jadi kalau di Huffman code ini kan dia cara pembentukannya itu pertama kita susun dulu dari, sebenarnya terserah kita sih mau menyusun dari karakter yang probabilitasnya lebih besar atau dari yang lebih kecil terlebih dahulu gitu. Jadi kita susun dulu dari yang lebih kecil, misalnya kita ambil dari yang lebih kecil, terus nanti dari yang lebih kecil itu kita gabungkan atau kita jumlahkan, terus kita jumlahkan semuanya gitu, dari yang kecil sudah dijumlahkan, terus kita naik lagi ke tingkatan atasnya, terus kita naik lagi sampai tinggal tersisa satu node gitu. Nah, satu node ini menjadi rootnya. Terus nanti kita tentuin dari pohon yang udah terbentuk dari penggabungan tadi, itu kita tentuin di sisi yang kirinya 0 dan yang di sisi kanannya 1. Jadi itu untuk menentukan si kode binernya. Terus nanti baru dia akan terbentuk susunan kode biner untuk setiap karakternya, dan susunan kode binernya itu akan lebih singkat dan lebih efisien gitu dibanding kode biner yang sesungguhnya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada Shannon-Fano code. Nah, Shannon-Fano code ini ditemukan oleh Claude Shannon dan Robert Fano. Claude Shannon ini sendiri adalah bapaknya dari teori informasi gitu. Di sini kita mengganti setiap simbol dengan alternatif kode biner yang panjangnya ditentukan berdasarkan probabilitas dari simbol tersebut. Lalu algoritma ini, si Shannon-Fano code ini dirasa itu kurang optimal karena ia tidak mampu mencapai kode seefisien mungkin seperti Huffman code. Jadi kalau di Shannon-Fano code ini, pertama kita itu menjumlahkan dulu semua frekuensi dari si tiap karakternya gitu. Jadi kita jumlahin dulu semua, terus kita susun dari yang terbesar sampai yang terkecil. Terus kita bagi dua gitu. Kita bagi dua untuk kan udah disusun tuh dari yang terbesar sampai yang terkecil. Terus kita bagi dua dan terserah kita gitu milihnya, mau yang di bagian atas lebih besar atau bagian bawah frekuensinya yang lebih kecil gitu. Tapi itu harus konsisten, kayak Huffman code tadi itu juga kita harus konsisten mau meletakkannya dari yang lebih kecil atau yang lebih besar dulu, itu harus konsisten gitu intinya. Jadi kita susun misal dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya, terus kita bagi dua, terus begitu kita bagi dua untuk seterusnya sampai dia hanya tersisa si karakter itu sendiri gitu. Sehingga nantinya terus kita tentuin, pas dibagi dua itu kita tentuin untuk kode binernya 01, 01, 01 gitu, terus sambil dibagi dua sambil kita tentukan dia nilainya 0101 sampai menghasilkan kode untuk setiap karakter yang kita inputkan gitu. Langsung saja mungkin kita ke codingannya. Nah, di sini untuk Huffman code, pertama kita tentuin dulu ya untuk karakter dan untuk frekuensinya.
Terus di sini kita seperti yang saya bilang tadi ya, kita bandingin dua node gitu kan, dua node kita bandingin. Terus di sini di merge gitu loh, digabungin tiap nilai-nilai yang terendah itu kita gabungin, terus kita jumlahkan gitu kan, kita jumlahkan sampai hanya tinggal tersisa satu node sebagai akarnya atau sebagai rootnya. Nah, jadi kalau di Huffman code ini dia kan lebih efisien ya, lebih efektif dia dengan menggunakan breadth first order gitu. Jadi dia pakai greedy search, pakai breadth first order. Jadi dia nyebar dulu gitu, nyebar dulu baru dia mendalam gitu pencariannya. Terus di sini mulai direpresentasikan untuk ke dalam bentuk binernya. Nah, di sini dikasih left child-nya yang seperti saya bilang tadi ya, di kirinya kan ditaruh 0, terus di cabang yang kanan ditaruh 1 gitu. Terus di sini di encode inputannya. Jadi kalau di yang Huffman code ini, saya ngegunainnya itu kita masukin stringnya di sini. Jadi kita masukin stringnya di sini, baru dia ngebaca. Terus di sini mulai dicetak Huffman tree-nya. Mungkin langsung aja kita coba ya, untuk yang Huffman code dulu. Nah, di sini kan, ini kalimat yang saya tulisin di sini ya. Kalimat yang saya tulisin di sini, dia langsung membentuk kode biner yang baru gitu. Langsung membentuk kode yang baru. Dan di sini kalau kita lihat, ini kan kemunculannya bisa dibilang paling banyak ya dibanding US ini kan kemunculannya paling banyak nih di sini. Jadi dia kalau di Huffman code ini semakin frekuensi dari si karakternya ini semakin banyak gitu, maka dia kodenya itu akan lebih singkat dibanding dengan yang kemunculannya lebih sedikit. Seperti itu. Langsung lanjut ke yang Shannon-Fano code. Nah, jadi kalau di Shannon-Fano code ini saya gunainnya dia karakternya bisa kita inputin gitu. Karakternya bisa kita inputin pas programnya dijalankan. Itu jadi di sini ini pertama untuk menjumlahkan gitu, untuk menjumlahkan dari yang saya bilang tadi kan, kita jumlahin dulu semua frekuensinya, terus kita bagi dua, terus kita tentuin apakah yang atas yang mau lebih besar atau yang bawah yang mau lebih besar gitu. Terus kita tentuin ya untuk tiap pembagian dua itu kita tentuin atas 0 bawah 1 begitu, terus 0 1 0 1 0 1 gitu. Sehingga nanti menghasilkan hasil akhirnya itu kode untuk masing-masing karakternya. Jadi di sini kita bisa masukin kalimatnya yang kita mau. Terus nanti ini ngebaca. Jadi dia pertama ngebaca panjang dari kalimat kita. Terus nanti dipisahin satu-satu per karakternya. Terus nanti dihitung tiap karakter itu kemunculannya berapa kali atau berapa banyak. Terus nanti diurutin dari yang terbesar sampai yang terkecil. Terus baru dilakukan dibagi dua untuk tiap si karakter, dibagi dua untuk tiap frekuensinya gitu. Mungkin langsung aja kita jalanin. Nanti di sini dia munculnya bentukannya tabel gitu. Ini untuk karakternya, ini frekuensi atau banyak kemunculannya, terus ini hasil kodenya gitu. Nah, di sini misal kita masukin ini, bisa dilihat
Jadi agak berbeda dengan yang Huffman Code tadi ya. Kalau misalnya Huffman Code kan dia semakin sedikit kemunculannya, itu dia bitnya akan semakin lebih banyak gitu dibanding dengan yang frekuensinya atau kemunculannya lebih sering dari si tiap karakter. Tapi kalau di Shannon Final Code ini untuk kemunculan yang sedikit pun dia ada perbedaan di sini kan. Dia ada perbedaan. Jadi memang dia tergantung urutannya juga gitu. Dia tergantung sama urutannya. Di sini kan bisa dilihat yang frekuensinya 1, dia ada yang 6 bit, ada yang 5 bit gitu. Ya mungkin seperti itu hasil dari Shannon Final Code. Sekian yang dapat saya berikan untuk penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.